klientelisme tadi. Sebetulnya itulah masyarakat kita. Masyarakat kita masyarakat yang paternalistik, babakisme yang kita sering sebut. Masyarakat itu yang menurut mereka yang terpenting adalah pimpinannya. Kalau di zaman dulu para raja. Bagi masyarakat, apa yang menjadi ikutannya adalah apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Itu paternalistik. Jadi pimpinan menentukan semua. Kalau kita pakai budaya politiknya almond, maka kita menemukan budaya politik seperti itu kita sebut parochial political culture. Nah, saudara sekalian, Christian Pelras yang paling dekat dengan kita itu meneliti mengenai patron klien di Sulawesi Selatan. Lalu di zaman sekarang ini, sebelum ini tahun 92 dilanjutkan oleh seorang antropolog UGM yang namanya Edi Ahimsa Putra. Ini teman-teman yang dari UGM itu paham itu. Jadi Christian Pelras menjelaskan bahwa di Sulawesi Selatan itu, dan saya lihat juga di Sulawesi Tengah seperti itu, tadi yang paternalistik itu yang menentukan adalah patron, pimpinan para raja. Di Makassar disebut Minawang. Kalau di Bugis boleh disebut Joak. Jadi para bangsawan, para raja itu memberikan kepada rakyatnya atau kepada followersnya, pengikutnya, kehidupan ekonomi, membagi tanah dan lain sebagainya, dan memberi jaminan keamanan. Di Sulawesi Selatan itu kalau ada konflik, ini contohnya, lalu dicari tahu siapa orang ini. Kalau di Bone itu Joaknya siapa. Begitu disebutkan langsung akan teringat siapa kira-kira yang menjadi pimpinannya. Orang tidak akan berani menyentuhnya. Itu jaminan keamanan. Dan apa yang diberikan oleh rakyat, oleh pengikutnya dalam teori ini, yang diberikan adalah loyalitas tanpa pamrih. Di mana pimpinan itu dan apa yang dikatakan oleh pimpinan itu, para bangsawan itu akan. Nah, saudara sekalian, saya mencoba menarik apa yang menjadi temuan Christian Pelras itu di zaman sekarang. Sekarang ini saudara tidak ada lagi bangsawan. Yang menjadi bangsawan adalah mereka yang punya uang. Mereka yang punya uang ini ingin berkuasa seperti para bangsawan, menggantikan fungsi-fungsi kebangsawan para bangsawan dulu. Mereka masuk ke partai. Kalau menjadi kepala daerah, menjadi bahkan menjadi presiden. Nah, pola-pola ini yang dipakai, pola-pola patron klien. Perbedaannya adalah di zaman kerajaan, para bangsawan itu orang-orang jujur, sehingga membawa masyarakat ini pada kehidupan yang baik. Mereka berkuasa. Sekarang ini, saya selalu mengatakan di masyarakat, kalau saya dipanggil sebagai narasumber, kalau seperti ini Anda lakukan, maka tidak heran nanti kita diperintah oleh bandit. Karena yang punya uang itu bandit. Mereka bermain di tambang, sogok sana, sogok sini, dapat iup. Kalau mereka punya uang, lalu uang itu dibelanjakan dalam tadi programnya itu. Buying for apa tadi istilahnya? Membeli rakyat. Kalau mereka memerintah, yang memerintah itu bandit. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa korupsi bersih mereka? Saya belum sampai ke sana nanti. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini orang-orang ini disebut local strongman. Ada seorang peneliti orang Indonesia yang sekarang ada di Australia, saya lupa namanya Pak Lamsir. Orang-orang kuat secara lokal. Boleh jadi memang preman benar-benar. Mereka menguasai
jenis kehidupan ekonomi lalu mempengaruhi rakyat. Dan rakyat memang terbiasa dengan itu kan sejak turun-temurun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, apakah ini bisa diakhiri politik uang? Burhanuddin tadi menemukan bahwa jika ID partai, identitas partai, betul-betul dipahami dan dipegang oleh rakyat, mungkin bisa mengakhiri ini. Penelitian Burhanuddin tadi termasuk merujuk hasil-hasil penelitian di Afrika, di Taiwan, saya juga pakai itu program tentang ID partai. Tapi di Indonesia tentang identitas partai ini saya juga sanksi. Karena di Jawa Tengah misalnya, begitu hebatnya PDIP, tapi belum tentu calon PDIP bisa menang. Kalau kita bicara pemilihan kepala daerah, belum tentu. Itu masih pertanyaan. Karena memang di Indonesia ada unik, kepala daerah dan presiden itu pemilihannya yang menentukan sebenarnya bukan partai, tetapi ketokohan yang bersangkutan. Nah, saudara sekalian, saya kira problem paternalistik, patron klien ini yang masih menguatkan politik uang. Di Barat, kenapa tidak terjadi politik uang? Karena masyarakatnya egaliter. Salah satu ciri demokrasi itu adalah masyarakatnya egaliter, setara. Kalau kita di Indonesia, di Sulawesi Tengah, masyarakat kita dengan pimpinannya tidak setara. Ada pimpinan, ada rakyat. Kalau di Barat sama. Nah, apa jalan keluar terhadap ini menurut saya yang paling utama itu pendidikan demokrasi yang bisa menyadarkan masyarakat. Lalu tadi ID partai, identitas partai bisa masuk. Karena partai Indonesia ini partai yang secara teoretik sulit dijelaskan. Partainya punya ideologi, tapi orang-orangnya tidak punya ideologi. Bisa berpindah dengan seenaknya. Dia di partai A, tidak dicalonkan oleh partai A, dia pindah ke partai B, dia menang di partai B, dia kembali ke partai A, memimpin partai. Itu kan konyol itu secara teori. Saya bisa dijelaskan. Bagaimana kita menjelaskan? Tidak ada teori yang bisa menjelaskan, teori demokrasi yang bisa menjelaskan. Sehingga menurut saya, untuk mengakhiri patronasi, klientelisme tadi, paternalistik, dan tidak perlu kita menghormati lokal strongman itu. Jika mereka bandit, maka jalan keluarnya adalah pendidikan demokrasi. Karena sekarang ini Prof. BK, partai politik itu tidak bisa menggapai ID partai yang dipegang oleh masyarakat. Karena partai politik tidak berfungsi. Ada kurang lebih 9 fungsi partai politik yang kita ajarkan di bangku kuliah. Tidak ada satu pun yang dilaksanakan oleh partai politik kecuali menjelang pemilu. Setelah pemilu tidak ada lagi hubungan dengannya. Nah, karena perlu ada diskusi, ya saya singkat saja, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Ya jelas, tidak ada makan siang yang gratis. Para bandit tadi ini sudah mengeluarkan banyak uang. Tentu yang diusahakan ketika dia sudah berkuasa adalah bagaimana mengembalikan uang itu. Dan celakanya rakyat tidak peduli. Bahkan karena faktor tadi paternalistik, faktor kata pemimpin yang dipenjara karena korupsi, keluar dari penjara malah masih dielu-elukan. Rakyat tidak menganggap itu sebagai aib. Bahkan Mahkamah Konstitusi sekalipun, saya kalau ketemu orang-orang saya bertanyakan, kok seperti itu mental Mahkamah membiarkan para koruptor ikut berpolitik. Kalau mestinya hukuman koruptor itu keluar dari penjara, tidak boleh lagi ikut pilkada atau pilpres, pileg
ini ya, bahwa pernah ditahan karena korupsi. Nah, saudara sekalian, efeknya terhadap tata kelola pemerintahan, bahkan jual beli jabatan, di Sulawesi Tengah baru saja terjadi jual beli jabatan, dan semua menutupi, polisi, ya hakim, jaksa menutupi semua, sehingga semua terjerat pada satu kejahatan pemilu yang luar biasa. Belum kita cerita politik uang begini, masa sih Bawaslu tidak tahu? Panwaslu, Prof. Eka pernah di situ ya. Saya tidak percaya Bawaslu, Panwaslu di kecamatan tidak tahu ada politik uang. Dan cilakanya kalau kita mengadu, melaporkan ada tempat aduan. Yang mengadu harus membuktikannya dengan 2 alat bukti yang cukup. Bagaimana masyarakat kecil itu bisa membuktikan? Mestinya yang membuktikan itu Panwaslu. Ada laporan selidiki. Nah, saudara sekalian, saya kira kita harus duduk merenung, ya, terutama para ilmuwan, bagaimana bisa mengakhiri sini. Tata kelola pemerintahan menjadi amburadul, tidak jelas caranya, tidak elak. Terutama soal jual beli jabatan. Kenapa? Karena ini membalikkan. Mungkin adik-adik mahasiswa dan teman-teman dosen mau berdiskusi, saya kira ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Iwan Waris. Juga saya pikir apa yang beliau sampaikan mungkin kalau di kelas kita harus 1 semester ya, tapi beliau coba ringkas. Ya, sebenarnya kita ada satu narasumber lagi yang kita tunggu, tapi sepertinya beliau lagi di perjalanan, dan sambil beliau menunggu kita mungkin akan mencoba membuka diskusi ya, tanya jawab para audiens adik-adik semua. Tapi sebelum saya melempar kepada adik-adik untuk mengajukan pertanyaan, saya menggarisbawahi dulu poin yang disampaikan oleh Prof. Eka maupun Pak Dr. Iwan Waris tadi terkait dengan fenomena politik uang. Ya. Prof. Eka tadi menyampaikan bahwa sebenarnya politik uang ini memiliki banyak varian. Ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk barang atau disebutnya programatik politik ya, yang prakteknya itu mempolitisasi program-program pemerintah ya. Dan itu Prof. Eka menyampaikan bahwa yang mungkin melakukan itu adalah para petahana. Dan saya pikir ini hal yang sering kita temukan di tengah-tengah kita ya. Bagaimana misalnya ada program bantuan sosial beras miskin ya, yang digelontorkan oleh pemerintah menggunakan dana APBD maupun dana APBN, tapi kemudian ketika dibagikan kepada masyarakat, beras miskin tadi itu sudah berubah bentuk, bukan lagi beras miskin tapi sudah menjadi beras kepala daerah karena sudah ada foto kepala daerah di situ. Nah, ini saya pikir fenomena-fenomena yang kita temukan di tengah-tengah kita. Kemudian juga tadi Pak Dr. Iwan Waris menyampaikan bahwa politik uang yang terjadi di Sulawesi Tengah itu bukan lagi menjadi hal yang sudah menjadi hal yang biasa ya. Dan itu hampir terjadi di semua lapisan sosial kita, baik itu di desa, di kota maupun di pinggiran kota ya. Dan efeknya bagi tata kelola pemerintahan tadi sudah menyampaikan juga Pak Dr. Iwan Waris, terjadi jual beli jabatan. Sulawesi Tengah ya 6 bulan yang lalu dikejutkan dengan berita media massa tentang praktik jual beli jabatan ini, dan sampai hari ini juga belum ada siapa yang menjadi tersangka atau pelaku dari praktik jual beli jabatan ini. Itu yang saya pikir yang poin yang bisa kita tangkap dari kedua pemateri kita. Selanjutnya saya akan mengundang atau mempersilahkan kepada
tiga penanya ya untuk mengajukan pertanyaan ya. Saya silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, ada Pak Dr. AKBP Purnawirawan Saka, Pak. Beliau ini pensiunan Purnawirawan Polri. Juga sekarang beliau menjadi dosen di program studi pemerintahan. Jadi beliau yang akan bertanya. Kemudian ada lagi tadi yang angkat tangan. Ya, ini yang perempuan yang mewakili ya, atau yang angkat tangan semuanya otak ini ya. Jadi ada 4 ya. Ya, saya persilakan dulu ke Pak Dr. Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor saya juga yang hormati Bapak Dr. Hadis Waris, yang hormati pengacara Bapak Nusri Suada di CPMSI. Ya, untuk yang kami hormati kedua nasional ini sudah dijelaskan pada level tentang menyangkut masalah politik. Ya, memang ini ya kalau dalam universitasnya Pak Profesor, saya mantan aparat kepolisian dan juga mantan penyidik, juga mantan bagian pelayanan ya, Profesor Depan pelayanan lalu di SPKT Polda selama 12 tahun. Memang ini banyak-banyak memang saya melihat ya secara intens itu ya selalu ada pihak-pihak kalau dirugikan ya dalam pelaksanaan setiap proses pemilu ada atau pemilu ya. Dan ini untuk Bapak narasumber ya, saya kira ini dalam artinya implementasinya kan sudah terselenggara dengan baik. Contohnya kalau di dari lingkungan Pak Prabowo ada mereka Gakumdu Pak ya, itu Gakumdu berarti gabungan artinya penegak hukum terpadu Pak. Di situ kan ada Polri-nya menjadi Polri, ada dari kejaksaannya, kemudian ada yang dari apa namanya, dari lembaga ya, lembaga seperti pengacara ya, itu di Gakumdu itu. Ya tentunya mereka adalah lembaga untuk menegak hukum. Kemudian dari pelaksana artinya pemilu kada atau pemilu ini, yang tentunya ya yang diselenggarakan oleh KPU, begitu juga pengawasan oleh Panwaslu, kemudian juga oleh peserta pemilu ya dari partai politik yang ikut berkontestasi yang memiliki suatu calon ya kandidat ini. Saya kira diawali suatu fakta integritas ya, supaya jangan ada yang melanggar artinya ada yang bermain, jangan ada yang bermain ya. Nah, kenyataannya seperti itu apa disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Waris, memang asli usianya seperti itu yang terjadi. Nah, memang Pak tahu kok ya Prof ya, kalau kita tentang artinya ilmu pendidikan itu memang namanya untuk membuktikan ya, harus artinya bukan satu saksi Pak ya, ada alat bukti itu ada saksi pernah bukti ini. Nah, ini yang jadi persoalan memang ya, ini menjadi persoalan ya, jika memang ini dari orang-orang yang artinya ya melaksanakan itu tentang pelanggaran artinya undang-undang pemilu kayak pilkada pemilu ya, memang menjadi suatu riskan. Ya, kasusnya kita harus tegakkan. Karena kebetulan saya juga selaku pelayan, nah ini banyak-banyak juga datang melapor ke saya ya tentang itu, artinya untuk menjustifikasi apa masuk pidana atau tidak ya. Dan juga ini undang-undang ini juga tidak boleh artinya sampai sekian kerusakan, ada kerusakannya ya, ada masa waktu, tengah waktu, lewat dari situ tidak bisa, begitu jadi jadukan. Nah, ini memang suatu kendala juga ini ya, suatu kendala yang pernah saya juga dulu waktu kasus di Buol ya, keberatan dari tim sukses dan datang melapor ke saya. Jadi saya harus verifikasi dulu, tunggu Pak dulu, kecuali barangkali pidananya sudah artinya sudah fit
Ya saya lapor, ya terima betul laporan polisi, hasut aku. Nah ini ya Prof, ya memang tentang menyangkut masalah dilapis ya, tentang menyangkut masalah politik uang, karena ini selalu masih terjadi. Saya kira kalau saran saya ya, mungkin kita ya lakukan barangkali suatu artinya pencerahan-pencerahan tentang kualitas demokrasi yang kita hadapi ya ke depan ini. Ya intinya, Prof, ini kan di ujung-ujungnya itu kan kalau sudah terjadi suatu kontestasi, ini ada yang mana yang kalah. Nah ini ujungnya artinya yang kerja berat itu adalah dari unsur keamanan penyidik, seperti dari ya KPK, ya penyidik, begitu juga di Tipikor, ya baik tingkat artinya Polri, begitu juga tingkat kejaksaan, karena ada 3 lembaga itu yang menangani masalah Tipikor itu. Yang ini rekan-rekan ya peta ya seminar ini ya kebetulan ya Prof saya juga artinya dosen pendidikan konstitusi yang Prof tadi jelaskan itu ya kaitannya dengan mata kuliah yang saya jelaskan. Jadi Prof ya mohon kira-kira pencerahan tentang menyangkut masalah solusi ini, karena ini artinya terjadi suatu notis di dalam pelaksanaan ya penegak hukumnya untuk ditegakkan aturan supaya ada suatu unsur jerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang cewek tadi. Satu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tanti dari Prodi Pemerintahan Angkatan 2021. Tadi kan Bapak Profesor Eka sudah menyebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan praktik politik uang yang ada di Indonesia adalah dengan mengganti sistem pemilu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah selain mengganti sistem pemilu? Bagaimana hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selain mengganti sistem pemilu? Bagaimana hal yang dilakukan untuk mengurangi tingkat terjadinya politik uang yang masing-masing terjadi di Indonesia sekarang? Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Nurwasi dari Angkatan 2020. Ya, jadi pertanyaan saya begini, kenapa sih ada pendekatan kepada masyarakat dari orang-orang yang mau bermain politik? Menurut saya begini, kalau dia sudah bermain politik, tidak seharusnya dia mendekati masyarakat, karena seperti yang kita ketahui, masyarakat tidak usah jauh, masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini tidak ada yang tidak menyukai uang. Jadi menurutku begini, kalau dia sudah bermain politik, untuk apa dia bersusah payah, bercapek-capek untuk mendekati diri kepada masyarakat tersebut? Kalau dia bisa memberi uang sesuai dengan kemauan masyarakat tadi, mau itu saudaranya atau mungkin kerabat dekatnya yang menjadi lawan si money politik tadi, pasti tidak dia pilih kerabat atau sahabatnya tadi, melainkan dia memilih orang yang memberikan dia uang karena bagi dia itu menguntungkan. Tidak, sedangkan kepada teman atau kerabatnya tadi, dia tidak untuk apa-apa. Belum tentu dia ketika temannya naik, dia bisa kayak disejahterakan juga. Jadi menurutku begitu. Pertanyaannya seperti itu tadi, kenapa harus ada yang namanya pendekatan kepada masyarakat kalau money politik ini sudah berjalan begitu luas di negara kita ini? Okay.
Iya. Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini saya arahkan ke Profesor Dr. Eko. Nama. Pertanyaan ini mungkin saya arahkan ke Prof. Dr. Sini. Tes satu. Ya, ke depan. Oke. Mungkin pertanyaan ini saya arahkan ke Profesor Dr. Eko Susilo MSI. Firmonik. Perkenalkan, saya Christian Charles dari Peringkat Pemerintahan Angkatan 22 kelas E. Angkatan 2021. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan saja, Pak. Politik dari 2018 ini istilahnya kita dengar dengan mahar politik kira-kira. Oke, baik. Dalam praktik ketatanegaraan kita, sistem kepartaian itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik itu mengatur sebagai kerangka hukum itu cukup dengan memberikan landasan hukum praktik partai politik, sistem pemilu, dan praktik pemilihan presiden maupun kepala daerah kerangka di luar indikasi-indikasi tadi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pertanyaannya, Pak, sekarang persoalannya adalah apakah dengan adanya dasar hukum itu memberikan larangan yang kuat atau beserta implikasinya itu praktik-praktik money politik yang sudah kita dengar tadi itu bisa dituntaskan, sehingga penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu maupun Bawaslu itu mampu mengindikasi segala macam bentuk praktik penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran hukum. Kemudian ada kerangka hukum lain yang mengatur pemilihan itu, misalnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan aturan atau Perpu Nomor 1 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah instrumen seperti apa kira-kira yang dijalani atau dilalui oleh Bawaslu dalam menindaklanjuti segala macam indikasi money politik di tengah-tengah masyarakat, karena kita banyak melihat semakin hari semakin tadi itu makin masif praktik-praktik ini gitu, Pak. Jadi kira-kira instrumen-instrumen seperti apa yang dilalui oleh Bawaslu mengingat praktik ini semakin masif, belum lagi baru-baru Komisi 2 DPR itu melaksanakan dengar pendapat tentang penambahan anggaran pemilu. Untuk KPU sendiri 7,86 triliun dan untuk Bawaslu sendiri itu penyelenggaraan pemilunya itu 6,06 triliun. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penanya. Juga sebelum saya mempersilahkan kepada kedua narasumber kita, juga sudah bergabung narasumber kita yang ketiga, Pak Dr. Kamarudin SAG MH. Beliau baru saja mendarat dari Makassar. Kemudian pada kesempatan ini sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin juga sekaligus saya mengundang Pak Dr. Kamarudin untuk bisa bergabung Pak di depan. Sedikit saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah juga latar belakang akademisi. Beliau adalah dosen di IAIN Kendari. Dan 2019 yang lalu beliau baru saja menyelesaikan jabatannya sebagai Dekan Fakultas Syariah
di IAIN Kendari, dan beliau itu akan menyampaikan tentu apa sih bagaimana ajaran-ajaran tentang politik uang, agama itu dalam praktek politik uang. Ya. Jadi mungkin beliau akan membahas atau menyampaikan terkait itu, ya. Termasuk juga bagaimana dari perspektif hukum Islam, karena background beliau adalah hukum Islam, ya. Kalau tadi Pak Dr. Saka itu dari kepolisian itu hukum pidana, Pak Dr. Kamarudin mungkin akan menjelaskan politik uang dalam perspektif hukum Islam. Saya mengundang dengan hormat Pak Dr. Kamarudin. Ya, masih ada yang mau bertanya tadi? Sudah 4 ya. Sudah 4 bertanya tadi, sudah. Masih ada bertanya? Oh, sini maju ke depan sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, saya angkatan 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa money politik ini sudah tidak asing lagi bagi kita sekarang. Tentunya tidak hanya pencerahan ataupun pendekatan-pendekatan tertentu yang harus dilakukan terhadap oknum-oknum yang dapat melakukan hal tersebut. Namun yang kita butuhkan adalah kerja nyata atau solusi apa yang paling efektif untuk mengatasi money politik ini, sehingga negara dapat mempekerjakan pemimpin yang sesuai dengan standar dan kualitas pemimpin itu sendiri, bukan berdasarkan dari solot-solot. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau masih ada satu pertanyaan lagi, silakan. Oh, terakhir ya. Ini. Maju dari sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi, angkatan 2021 Ilmu Pemerintah. Saya ingin bertanya, Pak, saya dari daerah terpencil Pantai Barat, Kabupaten Donggala. Pada tahun 2009 saya masih sekitar anak SD. Saya melihat ada beberapa tim sukses yang bakasi gula pasir ke beberapa masyarakat desa terpencil, Pak. Dengan mengatakan bahwasanya ini ada sedikit hadiah dari dengan embel-embel untuk mencoblos ini sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum pemilihan berlangsung legislatif tahun 2009 itu mengasih gula pasir dengan embel-embel mendukung caleg yang disuruh tersebut. Saya bertanya, Pak, ini masih kurangnya pemahaman masyarakat daerah terpencil. Bagaimana sikap KPU atau Bawaslu memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa yang betul-betul belum tahu menahu mengenai politik uang tersebut, fenomena politik uang tersebut, apakah hanya sekedar uang, barang, jasa atau sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Prof. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dulu. Jadi nanti
Dijawab dulu ya pertanyaan tadi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Dr. Kamarudin. Saya persilakan dulu, Prof. Ega. Ya, oke. Terima kasih. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang mirip. Yang pertama itu sebetulnya memang bicara tentang solusi semua ya, sama dengan yang Bapak tadi. Kalau saya lihat yang pertama memang itu adalah pendekatan sanksi hukum memang yang jelas. Hanya memang betul Pak, kalau memang ada proses peradilan yang panjang. Jadi dalam konteks kepemiluan itu terlalu banyak pelanggaran administrasi, tidak bisa dibawa ke pidana. Akibatnya kalau pelanggaran administrasi maka tidak bisa menjerat dan tidak bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku itu. Jadi memang ini yang jadi tantangan. Sebetulnya bagaimana kita mendesain sebuah sistem peradilan, apalagi misalnya dalam konteks pembuktian politik uang itu, yang pertama betul yang Bapak katakan tadi alat bukti, yang kedua waktunya itu amat singkat karena dalam timeline KPU itu biasanya dia diburu oleh waktu, karena proses hasil itu di KPU itu harus 35 hari. Jadi sudah setuju. Nah problemnya kalau misalnya itu dia diburu oleh waktu, kalau tidak didorong ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi lagi-lagi tidak bisa untuk mengatasi persoalan seperti itu. Yang ketiga adalah saksi. Di beberapa kasus dia datang melapor, tetapi ketika dia disuruh jadi saksi dia tidak mau. Padahal proses hukum butuh pembuktian. Jadi itu saja. Yang kedua memang adalah proses-proses sosialisasi, ini menjadi penting, Pak. Itu tadi bahwa butuh sebetulnya dalam bentuk voters education, hanya memang harus diubah ataukah pola-pola sosialisasi dilakukan oleh KPU selama ini itu tidak mengarah ke sana. Dia lebih banyak misalnya bagaimana tata cara pemberian suara, tetapi khusus mendekatkan bahaya yang muncul itu amat kurang. Bahkan dia adalah hanya salah satu bagian dari proses sosialisasi. Jadi kalau saya dalam jangka panjangnya sebetulnya ini ada proses Pak Dr. Irwan tadi, harus ada proses pendidikan politik dalam jangka panjang, voters education, pendidikan politik, pendidikan pemilih yang memang harus itu. Jadi itu saya kira menjawab beberapa hal yang banyak ditanyakan tadi. Lalu kalau yang ketiga selain menggaransi itu tadi secara praktis, tapi dalam konteks kesisteman maka memang kita harus ubah sistem pemilunya, bukan dengan sistem yang sekarang ini, tetapi juga dengan upaya-upaya yang lebih keras. Seandainya ataukah teman-teman hukum bisa, apakah politik uang ini efektif kalau itu dimasukkan sebagai satu tindak pidana korupsi? Jadi Adinda, Tati, ya selain itu tadi maka ya saya kira sistem pemilu yang jawaban saya tadi. Yang ketiga, kenapa masih ada politisi yang menggunakannya ini? Saya kira Charles ya, apa bukan? Asih. Ya karena dia tidak terlalu yakin sebetulnya programnya tidak jelas, maka kemudian jalan pintas yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih itu adalah dengan menggelontorkan uang. Harusnya kalau kita mau menjadi pemilih cerdas, maka yang harus terinternalisasi itu adalah bahwa proses pemilihan itu adalah berdasarkan track record, program kerja, dan apa yang menjadi ideologi. Tapi itu tidak terjadi. Ya, yang terakhir saya kira itu akan banyak, Charles akan banyak dibahas oleh Pak Kamarudin, karena saya lihat materinya itu adalah bagaimana pendekatan money politics itu didekati dari aspek hukum, dan saya kira
karena itu. Makasih. Saya persilakan. Pak Lausen, Pak Saka, ya saya menambahkan dari Pak Prof. Eka tadi, ya fakta hukum memang berbeda dengan fakta lapangan. Fakta lapangan oleh masyarakat yang merasa dicurangi, dia tidak bisa mengubahnya ke fakta hukum. Wah, alat bukti yang cukup, mau menjadi saksi. Tadi persoalan donasi, ini menjadi masalah. Donasi di Gakumdu itu, lewat waktunya, ya batal, selesai. Dan kadang-kadang maaf, oknum penegak di Gakumdu ini bermain, oknum ya, bermain sehingga durasi itu terlewati. Ini masalah memang, Pak. Pak Saka, apa jalan keluarnya? Saya kira jalan keluar yang utama adalah rakyat. Kita rakyat harus sadar bahwa pemilu atau pilkada ini sebagai instrumen demokrasi memilih pimpinan harus berkualitas. Kita rakyat tidak sebenarnya. Tadi ada Adinda di sana menyatakan bahwa mereka tidak paham, maka memang perlu ada edukasi, ada konteks edukasi, ada edukasi demokrasi. Sayangnya itu tidak dilakukan. Kita lihat misalnya di Bawaslu. Bawaslu itu ada dua divisi pencegahan dan divisi penindakan. Yang terjadi, yang banyak yang berlaku divisi penindakan. Divisi pencegahan nggak jalan. Itu kritik saya sama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, makan gaji buta itu divisi pencegahan itu. Penindakan yang jalan, menunggu di tikungan orang berbuat salah, lalu disemprit. Sehingga saya beritahu kepada mereka, bukan kesuksesan kalau Anda berhasil menangkap 1.000 orang, Waiting for connection. 1.000 orang lalu Connected. menindakinya, itu bukan satu keberhasilan. Tapi kalau zero pelanggaran, itu baru berhasil. Saya kira polisi juga punya prinsip mestinya begitu. Jangan kriminal besar kalau berhasil tidak tindak. Tapi bagaimana zero kriminal? Itu Pak Saka. Yang kedua, Saudara Tantri mengganti sistem pemilu. Menurut hemat saya sama saja. Kalau kita pilih presiden atau pilih kepala daerah, gubernur atau bupati, dengan dipilih oleh DPR atau DPRD, saya kira politik uangnya adalah menyogok secara langsung. Menyogok secara langsung anggota DPR. Bahkan mudah sekali disogok. Kalau anggota DPR sekitar 40 orang, selesai urusan. Karena persoalan bangsa ini adalah substansinya. Tadi persoalan patron klien, klientelisme, penggawasawi ya, atau patron klien, kata Pelras, atau Idea Saputra, itu problemnya yang harus diperbaiki. Masyarakat kita jiwanya dan perilakunya belum kompatibel dengan demokrasi. Kita berproses ke arah sana, kita selalu nanya diskusi kita. Bagaimana demokrasi kita bisa menjadi demokrasi yang substantif? Demokrasi kita sekarang demokrasi prosedural. Adakah yang mempersoalkan itu? Undang-undangnya lengkap, ada undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang penyelenggara. Tapi itu semua dilaksanakan sesuai prosedur, bukan substansi. Itu problemnya. Tadi Saudara Charles tidak akan selesai kalau demokrasi kita demokrasi prosedural, demokrasi cocok logi. Dipilih kalau di daerah, memilih apalagi tadi tata kelola pemerintahan, pejabatnya diangkat, baru dicarikan aturan, dicocok-cocokkan untuk mencocokkan pejabat itu cocok. Itu namanya demokrasi prosedural. Dalam konteks administrasi publik, ada pakar yang bagus sekali menjelaskan ini. Dia menyebut ini sebagai prismatic society. Cirinya kita, negara yang formalisme, overlap dan nepotisme, itu cirinya itu yang membuat kita tidak bisa maju. Nah, apa yang harus kita lakukan? Edukasi kepada masyarakat. Harus ada pendidikan demokrasi.
Dan yang harus melakukan itu karena memang ada programnya. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan seterusnya. Pemerintah dan sektor. Kita di mahasiswa, kita di perguruan tinggi harus melakukan itu. Dan waktunya harus lama. Tidak bisa hanya sebentar itu tadi memberi pemahaman kepada masyarakat kita yang diberi gula pasir tadi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa di tengah-tengah kita juga sudah hadir narasumber ketiga kita, Pak Dr. Kamarudin SAG, SHMH. Beliau adalah dosen di Fakultas Syariah di IAIN Kendari. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan politik uang dalam perspektif hukum dan agama. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana praktek-praktek politik uang itu, kemudian juga dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, di akhir ini kita akan tentu mendapat masukan-masukan atau pencerahan-pencerahan dari Pak Dr. Kamarudin tentang bagaimana sebenarnya politik uang itu dalam perspektif hukum dan agama, khususnya mungkin hukum Islam, ya, karena mayoritas pemilih kita ini kan beragama Islam, ya. Seharusnya dalam Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, gitu ya. Apakah kemudian juga politik uang ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama? Waktu dan kesempatan saya persilakan, Pak. Baik, moderator, mohon izin narasumber, kalau tadi mungkin duduk, saya harus berdiri ya. Saya harus berdiri dan di bawah. Biasanya itu berdiri dan di atas, ini di bawah. Sebelum saya menyampaikan materinya terkait apa yang ada di slide di atas, saya mau tanya dulu, ada yang selain Islam di sini? Selain Islam ada nggak? Selain Islam? Ya, non-Muslim. Ya, oke. Terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu yang saya mau ucapkan. Sehingga saya harus menyapa, karena ranah kita ini bukan ranah untuk memberikan doktrinasi. Mohon izin, dua narasumber terhebat yang mendahului, karena itu mungkin saya hanya melengkapi dari yang belum muncul, dan mohon permakluman, biasanya kalau terakhir itu dikit-dikit saja depannya, apalagi waktu Jumat ini mungkin waktu kami tidak terlalu banyak saya gunakan, apalagi sedikit ada kelelahan. Begitu kita turun di pesawat, luar biasa, ada istirahat, lari, dan kebetulan kawan mantan dekan juga di luar tidak mau masuk karena dia mau nyantai. Dia mantan dekan Fakultas Hukum Syariah di sini, Pak. Jadi dia sedang di luar menunggu menyampaikan materi saya. Itu bentuk kesetiaan saja. Baik, hari ini kami diberi satu amanah untuk menyampaikan, sebenarnya temanya adalah membaca fenomena politik uang dan efeknya bagi tata kelola pemerintahan. Sepertinya ini kita bukan lagi membaca fenomena, Pak, ya. Bukan lagi membaca fenomena. Ini sudah menjadi penyakit yang extraordinary, yang tidak bisa kunjung selesai persoalan. Kalau wilayah politik uang itu sendiri, stop money politik. Ini semua slogan-slogan yang kita baca nih, dari slogannya sampai sekarang ini slogan yang. Nah, ini yang saya ingin katakan nih, kata-kata bijak. Pemandu acara berapa menit untuk saya? 15 menit. Saya kurangi lagi. Ini nih kata-kata bijak
ketika semua urusan harus diselesaikan dengan uang, ya, seperti yang Adinda tadi sampaikan terakhir ya, maka tunggulah kehancuran suatu negeri. Betul tidak? Betul atau tidak? Kalau Ananda mau kuliah, masuk saja serba ada joki, luar biasa. Jadi bukan saja di ranah politik sebenarnya, tetapi Ananda juga kalau mau masuk di Tadulako, lalu kemudian kebetulan kenalan dengan Bapak, Pak, tolong dong uruskan saya bisa masuk, lalu kemudian Bapak kasih juga uang tip, itu juga bagian dari politik. Nah ini tidak kita hanya melihat secara sektariati persoalan-persoalan di pemerintahan. Nah, ini saya kira bisa dibaca ya, nggak usah saya baca nih. Bagaimana teorinya politik uang ini sudah kayaknya tadi sudah disampaikan. Politik uang ini enak ya, menerima uang atau serangan pajar enak kan? Boleh jadi anak-anak semua di sini ada yang pernah kayaknya diserang pajar. Ada nggak ya? Angkat tangan coba siapa yang pernah diserang? Satu, dua. Berapa lagi yang pernah diserang? Secara pajar, mungkin bukan pajar, kayaknya malam juga sore ya. Tiga, yang lainnya mungkin disembunyi-sembunyi aja kan? Hah? Nah, kita lanjut. Politik uang atau politik perut. Ingat ini saya ya. Ini jadi masalah ini. Ini politik uang, teorinya dibaca aja di referensi lain. Pilih daku, kau berbayar. Itu kan logika Egi, you kasih saya kasih suara kan. Persoalannya 5 tahun itu kita ambur-ambur negara kita itu di luar persoalan. Nah ini jadi masalah nih. Prof. Yusri sama Hendra memberikan satu pemahaman bahwa memang politik uang itu mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi sangat. Seperti halnya juga Prof. Hamdan Zulfa, dia juga mengatakan sama. Ya. Ini juga sama teorinya nih. Apa unsur-unsurnya money politik? Kayaknya sudah tadi dijelaskan materi kita 2 hari ya. Tidak usah saya sampaikan lagi di unsur-unsurnya. Nah, saya ingin mencoba masuk di perspektif hukum. Di pidana, baik Undang-Undang Nomor 399 tentang pemilu dijelaskan kalau orang money politik itu dipidana, tapi tidak ada yang merasa bahwa itu bahaya. Ini juga Undang-Undang Nomor 10 2016 ini juga payung hukumnya dipidana kalau ada yang coba-coba melakukan money politik. Awas ya, memberi dan penerima money politik itu pasti akan di penjara natang biasa. Tapi sekarang nggak ada yang di penjara kalau ada yang sedang pajak. Saya lewati aja sih. Nah, itu tadi perspektif hukumnya. Ini kita lewati, ini terlalu panjang. Juga susah. Nah, kewajiban untuk memilih pemimpin telah ditegaskan oleh Majelis Ulama. Ya, sudah jelas. Ini juga ada teorinya. Nih, fatwanya ada nih. Nah, karena itu dalam memilih pemimpin hendaknya jangan dikotori dengan praktik celah seperti politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang itu disebut sebagai riswah, hukumnya adalah haram. Tolak politik uang. Apa yang mau tolak politik uang? Pernah ada di antara anak sekalian ketika dikasih uang tolak, ada nggak?
sepanjang terbuka ini kantong ya. Ini tetap siapa saja nih. Mari hindari money politik untuk Indonesia yang lebih baik. Setuju? Baik. Jangan nanti diserang pajak, ambil juga banyak. Ya. Nah, ini perspektif agamanya. Dia kebetulan yang Nasrani, kebetulan saya Islam, jadi saya hanya menyampaikan ini ya. Agama lain sama sebenarnya, ada juga seperti ini dasarnya. Jadi dalam hadis Rasulullah disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ra'si wal murtashi. Jadi penyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Ini sudah pernah tidak dengarkan hadis ini? Sudah pernah tidak? Yang terutama tadi yang sudah diserang pajak tadi. Sudah pernah baca tidak hadis ini? Nah, ini kan edukasi bagi kita sekalian. Kalau kita mau masuk surga, jangan terima serangan pajak itu. Mau dalam bentuk pakaian, materi, Indomie dan lain-lain. Saya kira ini tahun 2024 luar biasa. Sama ini hadisnya. Saya mau percepat aja nih. Nah, UAS juga mengatakan politik uang hukumnya. Ini saya ingin menceritakan sedikit mungkin 1 menit. Ketika Rasulullah SAW begitu hebatnya dia, begitu dipercaya oleh kaum pada saat itu di Bani Quraisy, lalu kemudian usilah Abu Jahal. Satu ide yang muncul, kalau mau menghancurkan Muhammad, maka 3 tawaran. Pertama, harta, wanita dan jabatan. Ini paling enak nih, anak sekalian, ini mumpung antum-antum semua ini masih mahasiswa, masih kosong, masih bisa diberi satu harapan. Kata Ustaz, kalau saya diuji melalui materi, saya lulus. Itu kata Ustaz. Kalau saya diuji jabatan, saya masih lulus. Tapi kalau saya diuji oleh perempuan, apalagi perempuan itu ada di depan mata saya dalam posisi saya tidak lulus. Kalau harta mungkin ada yang lulus, tapi di sisi lain, karena itu ini yang jadi berat bagi kita sekalian, dan itulah lolosnya bagi Rasulullah pada saat diuji. Karena itu yang harus kita lakukan adalah ya, akibat yang ditimbulkan politik uang itu adalah pasti biaya politiknya ini, uang. Peluang korupsi makin banyak. Potensi masalahnya apa? Kampanye dalam pemilihan presiden. Ini yang saya masukkan tahun 2024 ya. Ini potensinya nih, baik pilgub dan pilkon. Nah, apa dampak akibat berarti politik uang? Pertama, pidana penjara. Kedua, adalah menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan yang ketiga adalah politik uang dapat merusak paradigma bangsa. Ini yang harus Anda semua pahami ini. Kalau Anda terlibat di situ, maka 3 hal ini pasti berdampak. Yang pencegahannya gimana? 1, tadi disampaikan oleh 2 pemateri hebat kita. Pertama, maksimalkan sosialisasi. Siapa yang mau sosialisasi? Ini cerita ini. Kedua, menguatkan pengawasan partisipatif. Ini juga siapa kalau tidak ada uang. Jadi sebenarnya ini adalah satu teori yang sudah sangat masif disampaikan. Ogah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, melakukan patroli pengawasan. Ini juga tidak ada pengawasan. Nah, untuk Prof ini adalah bagian pelaksana langsung dari mantan ketua KPU provinsi 2 periode provinsi 1 periode. Itu luar biasa loh. Pada saat dia membawakan, dia akomodasi secara akademik dan luar biasa yang dia bisa lakukan. Dan yang keempat adalah melakukan penegakan hukum yang tegas. Ini juga, kalau kita lihat dalam konteks kekinian penegakan hukum dalam aspek ini, nggak ada. Nah, dengan berbagai upaya pencegahan tersebut, dapat menjadi suatu harapan dan jaminan bahwa membaca fenomena praktik politik uang dan tata kelola pemerintahan yang kotor itu dapat dicegah.
tanda tanya besar. Semoga dalam membaca fenomena politik uang dan efeknya bagi tata kelola pemerintahan, sedini mungkin mengambil sikap dalam strategis untuk meneruskan dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatun. Ini sesungguhnya yang kita harapkan. Saya kira ini satu penutup untuk bisa memberikan satu bahan renungan bagi kita sekalian, pada generasi pelanjut, untuk bagaimana kita membangun sinergi untuk bagaimana bangsa ini keluar dari keterpurukan hukum dan pemahaman agama. Saya kira demikian. Terima kasih pemandu acara yang telah mempercayakan dan setia menunggu dan mempersilahkan. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kita masih banyak mungkin yang ingin bertanya ya. Cuman karena kita dibatasi waktu, di diskusinya itu kita lanjut di tempat lain gitu ya. Tapi saya bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh pemateri terakhir tadi, bahwa dalam perspektif hukum sebenarnya sudah diatur ya bagaimana melakukan pencegahan atau penindakan terhadap politik uang. Tapi mungkin ini yang belum diamalkan, belum dipahami ya. Dan tadi pemateri menyampaikan bahwa perlu ada sosialisasi. Kemudian juga pemateri tadi sudah menyampaikan dalam perspektif agama bahwa politik uang itu ganjarannya adalah neraka. Jadi siapa yang menjadi pelaku ya, maupun yang baik itu menerima maupun menjadi pemberi, itu ganjarannya adalah neraka. Jadi adik-adik yang harus Anda pikirkan itu bahwa politik uang itu adalah ujungnya adalah neraka. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari penyampaian Pak Dr. Kamarudin tadi. Karena kita dibatasi oleh waktu, saya mungkin tidak akan melanjutkan lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita. Apa yang beliau sampaikan itu menjadi vitamin bagi kita, ya, anak-anak program studi pemerintahan, ya, sehingga ke depan dalam melakukan penelitian mungkin bisa mengambil topik-topik yang sudah disampaikan oleh para pemateri itu. Dan terima kasih. Ya. Ya, jadi tadi pemateri terakhir menyampaikan kalau ada adik-adik yang mau bertanya, boleh nanti disampaikan lewat media sosial ya, atau media WA ya. Jadi nanti saya, kalau ada yang mau bertanya, silakan sampaikan ke saya, nanti akan saya teruskan nomor kontak beliau. Sekali lagi para narasumber, terima kasih atas kesediaannya. Selamat datang di Palu, dan mudah-mudahan bisa kembali lagi bergabung di Universitas Lako dalam kegiatan yang lain. Saya selaku moderator mengakhiri diskusi ini. Saya menutup dengan ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.